Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas materi tentang al-wakalah, al-kafalah, dan aplikasi lainnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rizka Ramawati dengan NIM 20206101103. Yang kedua, Robiah Devi Susiati dengan NIM 20206101119. Yang ketiga, Aizatul Lutfiah dengan NIM 20206101127. Pembahasan yang pertama yaitu al-wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakalah yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Al-wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Pelaksanaan akad wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut. Pihak yang mewakilkan hanya perantara atau wakil atas kegiatan yang dilakukan. Artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberi kuasa ada atau hidup, dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut. Kemudian jenis-jenis al-wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-khosoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan spesifikasinya pun jelas. Yang kedua, al-wakalah al-amah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jualah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Selanjutnya, landasan hukum al-wakalah. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi. Ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong-menolong. Dengan demikian, seorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah. Yang kedua, hadis. Hadis yang dianggap relevan dengan hukum wakalah adalah hadis riwayat Malik nomor 678 dalam kitab Al-Muwatta, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya untuk mengawinkan atau kabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Haris. Yang ketiga, ijma'. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan, bahkan mereka cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 4867 Az-Zikr. Kemudian yang nomor 4, kaidah fikih dan landasan hukum akad wakalah. Kaidah fikih muamalah yang dianggap relevan dengan transaksi akad wakalah adalah
Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Selanjutnya, rukun dan syarat al-wakalah. Rukun wakalah yaitu orang yang memberi kuasa atau al-muwakil, orang yang diberi kuasa atau al-wakil, perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tawkil, yang terakhir pernyataan kesepakatan ijab dan qabul. Kemudian syarat wakalah. Yang pertama, orang yang memberikan kuasa disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat, ghaib maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Yang kedua, perkara yang diwakilkan atau objek wakalah, suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syarak, memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil. Yang ketiga, pernyataan kesepakatan yaitu ijab qabul. Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Yang keempat, pembatalan wakalah dan berakhirnya wakalah. Berakhirnya wakalah yaitu karena matinya salah seorang dari sahibul akad atau orang-orang yang berakad atau hilangnya cakap hukum. Yang kedua, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang keempat, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang kelima, gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Yang terakhir, aplikasi wakalah pada bank syariah. Yang pertama, transfer. Prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebit rekening nasabah, dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Yang kedua, inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanah. Yang ketiga, penitipan, yaitu akad pendelegasian pembelian barang terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Yang keempat, letter of credit adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujrah, qadrah, murabahah, salam atau istisna, mudharabah, musyarakah, dan hawalah ijarah.
dijelaskan makfulahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. 6. Lafaz. Disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang bersifat sementara. Landasan hukum al-kafalah dituliskan dalam Quran surat Yusuf ayat 72, yang artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya ialah raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya, penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam ijma juga dijelaskan mengenai kafalah, para ulama berijma memperbolehkannya. Orang-orang Islam pada masa nubuwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya atau beban berat yang harus dihilangkan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Aizatul Lufia. Selanjutnya yang terakhir yaitu hiwalah. Menurut bahasa al-hiwalah, huruf H dibaca kasroh atau kadang-kadang dibaca fathah. Berasal dari kata at-tahawul yang berarti al-intiqal atau pemindahan atau pengalihan. Orang Arab biasanya mengatakan hala anil ahmi, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jayari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-hiwalah menurut bahasa adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alaih yang berkewajiban membayar hutang. Berikutnya yaitu landasan hukum hiwalah yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang berarti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan atau sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, dan jika kamu mengetahui. Yang berikutnya yaitu yang tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang isinya memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan yang zalim. Jika salah seorang yang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Yang terakhir yaitu pada ijma, yang dimana para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah perpindahan uang, oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Cukup sekian presentasi dari kami.